Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 bersama saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan diskusi kita tentang materi perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah. Mengapa RPP perlu disusun? RPP perlu disusun pertama untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sehingga pencapaian aspek perkembangan dapat dicapai, yaitu T, PPA, dan KI. Jadi dalam membuat RPP kita harus mempunyai dokumen T, PPA. Yang kedua, untuk pencapaian kompetensi dasar. Jadi kita harus mempunyai dokumen KI dan KD. Yang ketiga, mendukung pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi anak. Yang keempat, penyiapan alat dan bahan. Kapan RPP ini disusun? RPP disusun sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang menyusun adalah guru di satuan pendidikan. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, ini ada lembar kerja. Apakah selama ini ibu-ibu menggunakan lembar kerja seperti ini? Di sini gambar kedua. Atau apakah kegiatan ini yang biasa dilakukan di satuan PAUD ibu-ibu? Lembar kerja yang pertama itu merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Sedangkan pembelajaran pada anak usia dini haruslah direncanakan secara baik berupa kegiatan main yang konkret dan menyenangkan seperti pada gambar 2. Perencanaan apa yang disusun dalam masa BDR? Ya, selama BDR, kita pendidik harus menyusun RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Adapun rambu-rambu menyusun perencanaan yaitu pertama, memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA sebagai hasil akhir program PAUD yaitu kompetensi inti. Nah, dokumen SPPA ini terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Yang kedua adalah memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu terdapat pada Permendikbud 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD. Langkah selanjutnya adalah menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Bagaimana cara menyusun RPPM untuk guru? Nah, ini contoh penyusunan RPPM yang akan dilaksanakan selama BDR. Jadi ada tema rumahku, tempat bermainku.
tema halaman rumah kelompok B usia 5-6 tahun. Jadi di situ ada kompetensi dasar, materi, kegiatan, main. Untuk kompetensi dasar itu harus memuat 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu aspek nilai agama moral. Nah, di sini KD-nya 1.2. Materinya merawat tanaman ciptaan Tuhan. Kemudian fisik motorik KD 3.3 dan 4.3. Materinya gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Aspek perkembangan kognitif KD-nya 3.6, 4.6. Mengelompokkan bilangan. Kemudian untuk aspek bahasa itu KD-nya 3.11, 4.11. Menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Aspek sosial emosional itu KD-nya 2.5, berani mengungkapkan pendapat. Untuk aspek seni KD-nya 3.15, 4.15, ekspresi seni musik dan kriya. Nah, RPPM ini dibuat untuk seminggu. Jadi, untuk kegiatan main, ibu-ibu harus membuatnya lebih dari 7. Jadi, setiap hari anak itu melakukan satu kegiatan. Jika anak tidak menginginkan kegiatan yang kita susun dalam RPP, maka dipersilahkan orang tua untuk memberi kebebasan anak untuk melakukan bermain apa. Kegiatan main di sini yang bisa dilakukan antara lain, aku bisa menanam bunga, yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman, lukisan tanaman yang ada di kebunku, membersihkan kebun bersama ayah bunda, dan seterusnya. Jadi untuk kegiatan mainnya harus dibuat lebih dari 7, sehingga orang tua ada pilihan. Nah, setelah kita membuat RPPM, maka itu akan kita informasikan kepada orang tua melalui daring, baik itu melalui grup WA atau langsung telepon. Nah, ini adalah contoh kalimat yang harus kita gunakan untuk berkomunikasi kepada orang tua. Ayah, bunda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Melalui tema dan kegiatan main yang dapat dipilih di bawah ini. Tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu yang pertama, mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. Yang kedua, menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, mengenalkan pola dan bilangan. Yang keempat, anak dapat menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukannya. Kelima, membiasakan berani dalam mengungkapkan pendapat. Serta yang keenam, mengekspresikan seni, musik, dan kriya. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah aku bisa menanam bunga, yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman, membersihkan kebun bersama ayah bunda, hitunglah bunga-bunga yang mekar, aku bisa membuat alat musik dan bernyanyi dari benda-benda di halaman rumahku, yuk membuat bunga dengan menggunakan batu-batu di halaman, asiknya melipat dan mengelompokkan pakaian, lihat lukisan rumahku, membuat es krim bersama bunda. Aku dapat membuat yang kusuka dari kardus-kardus bekas. Silahkan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu akan dimainkan dalam minggu ini. Bunda bisa memilih satu kegiatan main untuk 1 hari. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu.
Namun, bila ia menginginkan kegiatan lain, ikutilah minatnya agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati, foto, dan atau rekam video kegiatan Ananda, termasuk saat ia melakukan kegiatan rutinitas dari ibadah. Lalu kirim ke WhatsApp grup untuk catatan perkembangan Ananda. Terima kasih. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan untuk kita berkomunikasi kepada orang tua untuk menyampaikan kegiatan bermain kepada Ananda. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak ada unsur memaksa orang tua. Ibu guru, lihatlah, aku sekarang sudah lebih pintar dari kemarin. Nah, ini adalah ucapan yang kita harapkan dari anak-anak setelah mereka belajar di rumah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 25 Juni tahun 2020 bersama saya Ibu Sulistiawati akan melanjutkan diskusi kita tentang materi perencanaan pembelajaran. Apa itu perencanaan pembelajaran? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah. Mengapa RPP perlu disusun? RPP perlu disusun pertama untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak sehingga pencapaian aspek perkembangan dapat dicapai, yaitu T, PPA, dan KI. Jadi dalam membuat RPP kita harus mempunyai dokumen T, PPA. Yang kedua, untuk pencapaian kompetensi dasar. Jadi kita harus mempunyai dokumen KI dan KD. Yang ketiga, mendukung pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi anak. Yang keempat, penyiapan alat dan bahan. Kapan RPP ini disusun? RPP disusun sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang menyusun adalah guru di satuan pendidikan. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, ini ada lembar kerja. Apakah selama ini ibu-ibu menggunakan lembar kerja seperti ini? Di sini gambar kedua. Atau apakah kegiatan ini yang biasa dilakukan di satuan PAUD ibu-ibu? Lembar kerja yang pertama itu merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Sedangkan pembelajaran pada anak usia dini haruslah direncanakan secara baik berupa kegiatan main yang konkret dan menyenangkan seperti pada gambar 2. Perencanaan apa yang disusun dalam masa BDR? Ya, selama BDR, kita pendidik harus menyusun RPPM, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Adapun rambu-rambu menyusun perencanaan yaitu pertama, memahami standar
tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA sebagai hasil akhir program PAUD, yaitu kompetensi inti. Nah, dokumen SPPA ini terdapat pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Yang kedua adalah memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu terdapat pada Permendikbud 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD. Langkah selanjutnya adalah menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Bagaimana cara menyusun RPPM untuk guru? Nah, ini contoh penyusunan RPPM yang akan dilaksanakan selama BDR. Jadi ada tema rumahku, tempat bermainku. Subtema halaman rumah, kelompok B, usia 5-6 tahun. Jadi di situ ada kompetensi dasar, materi, kegiatan, main. Untuk kompetensi dasar itu harus memuat 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama yaitu aspek nilai agama moral. Nah, di sini KD-nya 1.2. Materinya merawat tanaman ciptaan Tuhan. Kemudian fisik motorik, KD 3.3 dan 4.3. Materinya gerakan untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Aspek perkembangan kognitif, KD-nya 3.6, 4.6. Mengelompokkan bilangan. Kemudian untuk aspek bahasa, itu KD-nya 3.11, 4.11. Menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Aspek sosial emosional, itu KD-nya 2.5, berani mengungkapkan pendapat. Untuk aspek seni, KD-nya 3.15, 4.15, ekspresi seni musik dan kriya. Nah, RPPM ini dibuat untuk seminggu. Jadi, untuk kegiatan main, ibu-ibu harus membuatnya lebih dari 7. Jadi, setiap hari anak itu melakukan satu kegiatan. Jika anak tidak menginginkan kegiatan yang kita susun dalam RPP, maka dipersilahkan orang tua untuk memberi kebebasan anak untuk melakukan bermain apa. Kegiatan main di sini yang bisa dilakukan antara lain, aku bisa menanam bunga, yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman, lukisan tanaman yang ada di kebunku, membersihkan kebun bersama ayah bunda, dan seterusnya. Jadi untuk kegiatan mainnya harus dibuat lebih dari 7, sehingga orang tua ada pilihan. Nah, setelah kita membuat RPPM, maka itu akan kita informasikan kepada orang tua melalui daring, baik itu melalui grup WA atau langsung telepon. Nah, ini adalah contoh kalimat yang harus kita gunakan untuk berkomunikasi kepada orang tua. Ayah, bunda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda tercinta di rumah adalah rumahku, taman bermainku. Melalui tema dan kegiatan main yang dapat dipilih di bawah ini. Tujuan yang ingin kita capai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek perkembangan, yaitu yang pertama, mencintai dan merawat ciptaan Tuhan. Yang kedua,
menguatkan dan melatih koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, mengenalkan pola dan bilangan. Yang keempat, anak dapat menceritakan kembali kegiatan yang sudah dilakukannya. Kelima, membiasakan berani dalam mengungkapkan pendapat. Serta yang keenam, mengekspresikan seni, musik, dan kriya. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah: aku bisa menanam bunga. Yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Membersihkan kebun bersama ayah bunda. Hitunglah bunga-bunga yang mekar. Aku bisa membuat alat musik dan bernyanyi dari benda-benda di halaman rumahku. Yuk membuat bunga dengan menggunakan batu-batu di halaman. Asiknya melipat dan mengelompokkan pakaian. Lihat lukisan rumahku. Membuat es krim bersama bunda. Aku dapat membuat yang kusuka dari kardus-kardus bekas. Silahkan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu akan dimainkan dalam minggu ini. Bunda bisa memilih satu kegiatan main untuk satu hari. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Namun, bila ia menginginkan kegiatan lain, ikutilah minatnya agar belajar melalui bermain di rumah menjadi menyenangkan. Tolong amati, foto, dan atau rekam video kegiatan Ananda, termasuk saat ia melakukan kegiatan rutinitas dari ibadah. Lalu kirim ke WhatsApp grup untuk catatan perkembangan Ananda. Terima kasih. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan untuk kita berkomunikasi kepada orang tua untuk menyampaikan kegiatan bermain kepada Ananda. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak ada unsur memaksa orang tua. Ibu guru, lihatlah, aku sekarang sudah lebih pintar dari kemarin. Nah, ini adalah ucapan yang kita harapkan dari anak-anak setelah mereka belajar di rumah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.